Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu insyaallah ya atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita masih diberikan keistiqomahan sehingga kita masih bisa menjalankan satu ibadah ya, dari satu ibadah yang wajib kepada ibadah-ibadah yang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW ya, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ya, di malam hari ini kembali kita membuka satu majelis yang baru. Ya, setelah sebelumnya kalau di tempat ini biasa kita rutin ya, ada kajian di hari Jumat, yaitu usul fikih, kemudian kitabut tauhid. Dulu sih sempat ya hari Selasa itu setiap ba'da isya juga ya, al-muyassar fi ilmin nahwi itu sudah selesai. Kemudian ya beberapa tahun lalu ya, yang sebelum Covid sama setelah Covid ya, kita juga sudah di mushola ini juga kita sudah selesaikan beberapa pembahasan tahsin, tajwid, yaitu menggunakan Tuhfatul Atfal, Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemudian akhirnya teman-teman kangen ya belajar bahasa Arab lagi gitu. Jadi rencananya sebenarnya murojaah, tapi kita kembali buka untuk umum dan kita mulai dari nol gitu ya. Kita mulai dari nol ya, mungkin ada yang lupa atau yang kita ambil faidah baru ya, bukan berarti di pengulangan atau mungkin kita pernah belajar, tapi bisa jadi di pengulangan yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu senantiasa dapat faidah baru ya, faidah baru. Nah, kemudian mengapa dengan kitab ini? Karena lagi-lagi kita coba membuka ya dari awal gitu ya, dari awal kita coba murojaah dari pembahasan nahwu ya, meskipun mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang cukup mahir atau ada yang sudah lama nggak belajar gitu ya, atau lupa. Nah, ini juga bisa kita ulang gitu ya, kita ulang dari awal. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Jadi kalau kita udah mulai satu buku ya, pantang kita berhenti di tengah jalan ya. Ya pantang berhenti di tengah jalan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya, meskipun kalau nanti ke depan ada halangan ya atau uzur, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian mungkin dari sini juga ada kawan-kawan yang mungkin baru ya. Ada juga teman-teman yang sudah lama hadir di Al-Ittihad ini. Mungkin nanti kita sedikit kenalan ya, dari singkat saja. Kemudian mudah-mudahan masing-masing juga udah megang kitab ya, dikoordinir sama Ustadz Robi. Mudah-mudahan cukup. Nah, awalnya memang kajian kita mestinya perdananya kemarin, cuman qadarullah, maksudnya di pekan lalu, cuman qadarullah pas kebetulan ada urusan gitu ya di rumah sakit, dan posisinya di Bintaro gitu, jadi takutnya nggak kejar, dan akhirnya kita undur di hari ini, dan mudah-mudahan ya kita bisa mulai ya dengan biidznillah kita mulai nanti kajian kita. Nah, mungkin kenalan dulu kali ya, dari teman-teman juga mungkin ada yang belum saling mengenal. Dari sebelah kanan saya dulu mungkin ya, ada Ustadz Apud. Silakan Ustadz Apud, kenalin dulu ke teman-teman. Mungkin kalau saya udah kenal, cuman yang lain kan takutnya belum, nanti bingung manggilnya siapa ya. Silakan.
Ya, silakan. Nama sama ini aja, tinggal mungkin sama bahasa Arab atau pernah belajar apa gitu. Ustaz Aput silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru datang ke musola Al-Ittihad ini, nama saya Mahfudin. Mahfud ya, Ustaz Mahfud ya. Saya tinggal di sebelah. Ya, di sebelah. Sebelah musola. Allah. Kalau untuk belajar bahasa Arab, mungkin ya saya pernah ikut juga di sini. Tapi kita masih sama-sama tahap belajar. Ya. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi, panggilannya Robi. Saya di Jalan Surabaya, Gang, ya belakang. Yang kalau lewat Lebak tuh ada mie ayam Sawangan ya. Nah, Ya jualan mie ayam juga. ada ini apa? Penggemar sop dagingnya ya. Rutin ada. Reguler. Kalau pas turunan kan ada ya, di rumahnya. Kalau untuk belajar bahasa Arab, ya saya masih newbie lah, masih baru, masih bisa saya belajar. Ya, insyaallah barakallah. Semoga Allah mudahkan. Silakan Ustaz Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi, tinggal di sana, Sulawesi Utara, di lapangan Bandung. Untuk belajar bahasa Arab, pernah belajar di sini juga. Ini masih juga. Ya, barakallahu fiik. Lanjut jauh-jauh nih Ustaz Aldi nih. Baru kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi dari Kukusan Beji. Kukusan Beji tinggal di sana. Nah, ngaji sama Ustaz ini juga dan dengar ada kajian di malam Senin karena kosong di Insyaallah barakallahu fiik. Salam. Lanjut Ustaz Yasir. Silakan. Zubair ya, sekolah. Anak-anak di situ. Sekolah. Ya, barakallahu fiik. Tadi Ustaz Ari ya? Yuda, Ustaz Yuda. Silakan Ustaz Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda, tinggal di Meruyung. Meruyung ya. Untuk belajar bahasa Arab baru. Oh, baru. Enggak sama Ustaz Didi pernah? Enggak sih. Oh, belum ya? Tapi di belajar lagi. Kalau di As-Sunnah tuh enggak ada kelas bahasa Arab ya? Dulu merasa. Hah? Di rumah beliau kan? Ya, Ustaz Didi ya. Tapi pertengahan jalan luar. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi berarti belum pernah sama sekali atau pernah yang enggak selesai enggak? Apa misalnya? Ada yang pernah? Masih di Beji. Belajar Di Amwa? Di Oh, DL1. selesai. Kalau online-nya gitu, yang online pernah ikut-ikut? Belum. Oh, belum juga. Ustaz udah ya. Ya mudah-mudahan jadi jalan lah ya. Silakan selanjutnya Ustaz. Nama Amri. Ustaz Amri ya. Dengan Cina belah mananya nih? Dekat Zubair. Oh, juga Zubair juga. Belakangnya ayam Zubair. Hah? Belakang ayam Zubair. Kayaknya Anda pernah lihat apa? Bukan kami. Kebuli kan ya? Oh, sering beli soalnya. Iya, Anda sering beli, Masya Allah. Masya Allah. Ada kebuli sama ya kalau pagi Anda kalau sarapan kalau anak-anak sekolah suka beli situ. Ustadz Amri ya. Belajar bahasa Arab apa sebelumnya? Pernah? Pernah di Pelekara sama Ustaz Ridho. Kitabnya Kita Mumti. Al-Mumti, Syarah Jurumiyah. Nah, Sampai habis. enggak. Oh, belum ya. Nanti mudah-mudahan masih inget ya. Jadi enggak ada bekal lah gitu. Ada lagi selain itu yang online atau Online enggak? Cuman itu aja yang offline ya. Tahun berapa tuh? Sebelum Covid. sebelum Covid. Yaitu mudah-mudahan masih inget lah ya. Insyaallah Ustaz Amri. Lanjut. Ustaz di belakangnya boleh sebelah Ustaz Yuda dari silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ustaz Henry, ya silakan. Mampang dekat Amwas itu ya? Ah. Oh, Humam. Oh ya. Beliau ngajar di bukan di Bogor ya? Oh iya, tapi pernah belajar sama beliau terakhir. Masih belajar online. Oh ke apa? Di mana ya beliau ngajar? Ya beliau terakhir tuh mungkin 2019 kali ya. Di sini dia tuh belajar Muyasar terus ke Ustadz Abdullah Zain apa? Ya. Terus pulang ya kalau nggak salah ngajar di mana gitu ya daerah Cirebon insyaallah. Terus sampai belajar dengan kitab apa? Mutamimah juga. Oh. Sampai bab baru ya. Ya. Semoga inilah istiqomah. Lanjut Ustaz Reza, silakan Ustaz Reza. Ya, silakan. Ustaz Wisnu ya. Ini tadi di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipayung ini daerah Citayam ya? Insyaallah jauh. Terus pernah belajar bahasa Arab sama sekali? Sama sekali. Kenapa? Apanya dapat info atau? Oh ya. Oh. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Ya mudah-mudahan jadi wasilah lah ya untuk kita mengenal. Lanjut saat Safari silakan. Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita ini ada yang kelewat ya. Ada buku lebih nggak yang kita cetakan itu? Hah? Oh kurang malah ya? Hah? Oh ya. Oh ya silakan. Afwan. Silakan. Ya. Ustadz Hadi ya, Masya Allah baru kelihatan lagi ya. Dulu tuh kita rutin itu Selasa ya, hari Selasa Muyasar 1. Ya awal-awal berapa sekitar 20, teman lumayan sih. Akhir-akhir itu sekitar 13 gitu ya. Mungkin masih bertahan gitu sampai akhir. Tapi memang setelah Muyasar itu kita langsung ke kajian di cabang-cabang ilmu yang lain gitu ya. Nah, ini baru kita mulai lagi nih tentang bahasa Arab gitu ya. Ini hitung-hitung murojaah juga. Ya, baik, tanpa berpanjang kalam lagi ya karena waktu kita terbatas dan agar tidak terlalu malam. Ya, insyaallah kita akan mulai dengan kitab ini. Ya, sebelumnya pertama-tama kita luruskan niat kita ya. Kita mempelajari bahasa Arab ini dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan bahasa Arab ya kita akan banyak mendapat faidah ya. Ya kenapa? Karena pertama Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian para ulama atau lisan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya juga dalam bahasa Arab. Dan dengan bahasa Arab juga kita bisa lebih mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an ya, kemudian membuka pintu cabang-cabang ilmu yang lain ya. Terutama mungkin yang ikut kajian di hari Jumat usul fikih ya, itu baru berasa tuh ya. Usul fikih itu memang di bab-babnya juga berkaitan dengan sisi bahasa, itu juga menjadi nilai plus gitu ya kalau kita memang sedikit banyak tahu tentang bahasa Arab. Nah, kemudian dari sisi hukum memang mempelajari bahasa Arab ini dia hukumnya fardu kifayah kalau untuk bab-bab yang boleh dibilang yang terdetail gitu ya.
Adapun kalau mempelajari bahasa Arab dari sisi kita harus paham makna bacaan sholat, ya, kemudian paham ya terutama bacaan-bacaan kita dalam ibadah-ibadah wajib, maka di bagian itu mempelajari bahasa Arab menjadi wajib. Ya, adapun yang detail mungkin nahwu, ya, atau sampai alfiyah, ya, Ibnu Malik gitu ya, kemudian detail-detail khilaf antara para nuhat. Nuhat itu ahli nahwu, maka itu cakupannya boleh dibilang ya fardu kifayah, ya, bagi siapa orang yang diluangkan, dimudahkan untuk mempelajarinya, maka itu Allah muliakan, ya, orang tersebut. Nah, kemudian bahasa Arab juga bahasa yang sebenarnya mengasah logika, ya, mengasah logika kita. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia itu kita punya logika bahasa yang kita tahu lah, bahasa ibu kita gitu kan, SPOK gitu ya. Kadang nanti bisa jadi di bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Nah, tapi bersyukur bagi orang-orang yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sendiri pun dari sisi kosakata mungkin boleh dibilang 50 sampai 60% itu serapan dari bahasa Arab gitu. Jadi untuk mufradat atau kosakata itu banyak yang sebenarnya kita paham, misalnya musyawarah, majelis, subuh, ya, iklan. Nah, itu bahasa Arab. Kemudian sujud, ya, syukur, sabar, itu kan semua dari bahasa Arab, dan itu jadi bekal kita tersendiri, ya, karena bahasa Indonesia sendiri pun dia banyak gitu serapan dari bahasa Arab. Ya, dan terakhir, ya, bahwa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terutama nahwu, ya, yang kita akan pelajari kalau kita belajar jurumiyah. Nahwu itu memang di awal sulit, ya, tapi ketika sudah masuk pintunya, ya, itu istilah menggebrak pintunya masuk, kesananya insya Allah mudah. Jadi memang nggak bisa di awal ini nggak bisa dikatakan ilmu nahwu itu mudah. Ya, bagi siapa yang Allah mudahkan, ya. Tapi memang ketika sudah masuk dan kita sudah bisa diberikan kemudahan oleh Allah, insya Allah kesananya mudah, ya. Jadi tinggal kita banyak berdoa dan sabar. Kenapa? Karena kalau kita lihat penelitian juga, ya, mungkin kapan saya share, ya, di grup, kalau orang-orang Inggris, ya, yang mereka belajar bahasa Arab itu mereka perlu sekitar 2000 jam, ya, 2000 hours, ya. Dia perlu 2000 jam untuk dia bisa fasih gitu, ya, dalam mempelajari bahasa Arab gitu. Nah, sedangkan mungkin kita baru bisa waktunya sepekan sekali, ya, maka ya memang perlu waktu gitu, dan nikmati aja prosesnya, ya, bukan untuk berbangga-bangga, ya, dengan kita belajar bahasa Arab, ya, tapi memang mudah-mudahan dengan kita mempelajari bahasa Arab, ketika kita nanti bersentuhan dengan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, itu kita punya pemahaman lebih gitu, ya, dan ketika memahami agama juga jauh lebih dimudahkan. Ya, itu mungkin pengantar, ya, yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan kitab yang akan kita bahas, jadi ceritanya kita akhirnya pakai jurumiyah ini, ya. Nah, tapi bukan jurumiyah murni, tapi mutammimah. Jadi mutammimah itu sebenarnya pelengkap. Jadi jurumiyah itu matan dari matan-matan nahwu yang bagus untuk pemula. Jadi memang cukup disarankan untuk pemula. Dan kitab ini banyak syarahnya. Pertama, banyak syarahnya. Dan kalau bahkan syarahnya itu bisa sampai lebih dari 30, ya. Bahkan mungkin sampai 40, ya, kalau kita mau baca syarah-syarah para ulama yang mensyarah matan singkat ini dari matan jurumiyah. Nah, metode pembelajaran kita yang akan kita gunakan, ya, tadinya mau jurumiyah kita baca matan gitu, ya, matannya saja, kemudian nanti kita coba jelaskan sedikit, kemudian akhirnya kita coba cari, ya, kita boleh kita gunakan mutammimah ini. Jadi
yang dipegang sama teman-teman itu matan dari Mutamimah Jurumiyah. Jadi nanti mungkin akan banyak kita berhenti untuk menjelaskan contoh ya, karena mungkin nanti di situ contohnya sedikit gitu ya, nggak gitu banyak. Jadi nanti metodenya akan gitu. Jadi kita akan baca matannya. Jadi kita fokus di memahami matan. Kemudian dari situ kita coba kalau ada yang perlu kita jelaskan dari sisi contoh atau penjelasan definisi, kita berhenti di situ untuk kita lebih dalam ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kemudian apa sih Jurumiyah atau siapa pengarangnya? Jadi Jurumiyah ini termasuk nggak begitu klasik ya, karena kalau klasik banyak ya para ulama menuliskan, cuman yang diantara yang paling mudah ya adalah Jurumiyah ini. Nah, salah satunya yang dibuat lebih mudah lagi itu di Muyasar 1. Mungkin kalau rekan-rekan tahu di kitab Muyasar 1 itu sebenarnya urutannya mirip seperti di Jurumiyah. Nah, adapun Jurumiyah sendiri ya, sebenarnya dia ya banyak sih sebenarnya tentang kisah dari siapa Ibnu Ad-Jurrum ya. Tapi kita mungkin nggak berpanjang dulu untuk menjelaskan detail biografinya. Ya, intinya beliau salah satu ulama bahasa yang bukti bahwa karyanya itu ya mungkin Allah tunjukkan atau Allah langgengkan gitu. Karena siapa orang yang nggak kenal Jurumiyah, mulai dari yang mondok-mondok tradisional atau yang nggak mondok pun kadang tahu ya Jurumiyah itu kitab nahwu gitu ya. Dan ini kan Masya Allah kan kalau kita lihat pahalanya itu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad ya As-Sanhaji ya, terkenal dengan Ibnu Ad-Jurrum ya. Makanya di karyanya dikatakan Jurumiyah, meskipun banyak hadis-hadis atau kisah-kisah yang belum begitu valid ya. Konon katanya karyanya itu dimasukin ke dalam botol, kemudian dia lempar ke lautan gitu sambil berkata bahwa kalau memang amalan ini ikhlas ya maka langgengkanlah gitu ya. Ya, tapi nggak tahu itu ceritanya mungkin ada kritik atau kelemahan. Tapi intinya memang nggak dipungkiri Jurumiyah ini banyak yang dari mulai mungkin dari zaman dulu ya, dari zaman para ulama, bahkan ulama kontemporer pun mensyarah ini ya. Mensyarah ini misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga punya syarahnya. Kemudian beberapa masyayikh yang lain juga memberi taklik. Dan ada yang menarik adalah ya ini Mutamimah Jurumiyah. Jadi ini seolah menyempurnakan dari matan Jurumiyah sendiri, ini karangan Ar-Raini ya. Nah, ini sekilas tentang penulis. Ya, baik, kita masuk aja. Silakan dari awal ya. Dari bismillah ada, alhamdulillahirabbil alamin ada. Sudah ketemu bagian awal? Ada ketemu? Ya, silakan Ustaz Aput boleh dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ya, hasbuk ya sampai situ. Ya, biasa penulis ya kalau memulai tulisannya dengan bismillah, karena ya ibtidaan bi kitabillahi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an juga kalau kita lihat Al-Fatihah kan dimulai dengan bismillah. Kemudian juga ittiba juga iktidaan, dia nyontoh Nabi ya ketika beliau menulis surat ke raja-raja ya ketika setelah perang Khaybar ya, beliau mengalahkan 1000 pasukan. Dan setelah Hudaibiyah ya, setelah perjanjian Hudaibiyah mulai Nabi menyurati Heraklius, Najasyi ya, kemudian Kisra, itu dengan awalan bismillah ya. Jadi akhirnya ini diikuti sama para ulama dalam kitab-kitabnya. Kemudian
kata penulis alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini pujian, ya alhamdu ini pujian yang menunjukkan pujian yang kita berikan kepada Allah ya atas kesempurnaannya, ya karena lillah hanya milik Allah segala pujian, rabbil alamin, rabb semesta alam, wassalatu ya wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, di sini kata beliau bersolawat. Jadi setelah standar ya. Jadi kita juga membuka satu majelis atau mau ngomong khutbah gitu ya. Pertama muji Allah, kemudian solawat. Nah, apa makna solawat? Kalau solawat Allah kepada Rasulnya, maka maknanya itu pujian ya. Jadi satu ibadah yang ibadah itu Allah juga ikut, ya itu adalah salawat kepada Nabi SAW, dan itu maknanya adalah pujian, ya. Kemudian wassalamu ala, ya salat dan salam ya ala sayyidina Muhammadin, ya kepada sayyid. Nah, ini kalau penulisan sayyid atau penggunaan sayyid selain bukan pada bacaan tahiyat, maka boleh-boleh aja ya. Tapi kalau digunakan ketika dalam bacaan tahiyat akhir gitu ya, itu para ulama menyatakan ada hadisnya sahih atau tambahan itu malah satu tambahan yang baru. Tapi kalau dalam tulisan ya Ustaz Fauzi ya, dalam tulisan atau ucapan itu para ulama longgar ya, para ulama longgar. Tapi kalau dalam bacaan salat maka itu nggak boleh ya, yang lebih aman ya, lebih aman. Nah, sayyid itu maknanya pemimpin, sebenarnya maknanya itu pemimpin. Ya kenapa? Karena ya Nabi pemimpin umat ini ya, kemudian beliau yang beliau yang menjadi panutan kita lah, dari awal beliau hadir ya sampai ketika beliau wafat dilanjutkan oleh para sahabat. Ya maka kata sebagian ulama ya bahwa memasukkan sayyidina ya ghairu masyru' itu enggak disyariatkan dalam pada bacaan-bacaan salat gitu ya. Tapi kalau sighah yang sayyid ini digunakan di luar dari bacaan salat, maka para ulama longgar dan membolehkan ya. Kemudian wa ala alihi ya kepada ali ya keluarga Nabi ini bukan Nabi Muhammad ke bawah sallallahu alaihi wasallam aja. Tapi definisinya paling simpel adalah semua orang yang dia itu enggak boleh dapat sedekah ya. Diharamkan atasnya itu sedekah. Ini definisi umum. Itu siapa? Dari kalangan Bani Hashim ya. Ya Abdullah Muhammad ya bin Abdullah ya bin Abdul Muttalib ya. Ya, kemudian bin Abdul Manaf bin Hashim. Ya, jadi keluarga Bani Hashim itu ahlul bait. Ya, intinya ahlul bait, dan kita bersalawat kepada mereka. Kemudian wasahbihi para sahabatnya. Ini para sahabat, sahabat definisinya man laqiyan nabi, siapa yang ketemu Nabi ya, mukminan bihi ya, dan dia beriman kemudian dan meninggal di atas Islam. Ya, meskipun tengah-tengah murtad terus dia masuk Islam lagi. Ada kasus seperti itu. Atau enggak ketemu Nabi tapi dipersaksikan bahwa dia itu memang ya Islam gitu, beriman, seperti Raja Najasyi ya. Beliau itu muslim ya, yang sahih ya. Adapun kalau Heraklius itu meskipun ketika dapat surat dari Nabi ketika itu beliau gemetar gitu ya, takut ya, dan mengatakan bahwa saya beriman, tapi ternyata beliau sebenarnya yang dirajihkan ulama munafik, karena beliau mengirimkan pasukan di perang Mu'tah ya, di perang Mu'tah. Jadi sebenarnya ngomongnya beriman, cuman waktu itu dipimpin sama Khalid ya, 3.000 lawan 200.000. Nah, itu kan buktinya apa? Katanya Islam, tapi yang sahih bahwa beliau mati dalam kondisi kufur gitu ya. Tapi kalau Najasyi beliau enggak, dia muslim tapi enggak ketemu Nabi, tapi dikatakan sahabat ya radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu
Ya, An-Najasyi nama aslinya ana lupa ya. Najasyi itu macam gelar ya. Kalau Indonesia kan presiden ya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa itu kan rajanya itu namanya Firaun, ya begitu. Jadi Najasyi, Heraklius, Kaisar, presiden itu sama. Itu sebutan pemimpin dalam satu daerah atau kekuasaan tertentu. Nah, itu yang dinamakan sahabat ya. Kalau ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi, namanya tabi'in. Maka kita bersalawat ya, salam atas mereka juga. Ya. Kemudian ajma'in seluruhnya wa ba'du, dan adapun setelah itu ya wa ba'du ini biasa, jadi habis pujian, kemudian biasa dalam tulisan itu bersalawat, kemudian baru intinya. Biasanya kalau uslubnya atau gaya bahasanya bisa amma ba'du, bisa ba'du, tapi habis itu fa. Makanya fa kan setelahnya fa gitu ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, gitu kan. Misalnya kita amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya gitu kan. Dari khutbah nikah atau khutbah Jumat biasa kita coba kita dengar gitu ya. Nah, itu wa ba'du maksudnya setelah pujian dan salawat tadi, maka kita mulai masuk, maksudnya penulis ya Imam Ar-Raini memulai kitabnya. Silakan Ustaz Fauzi baca. Fa hadhihi muqaddimatun, silakan. Lanjut. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Mutammimatun li masail al-ajurrumiyah. Panjang. Takunu wasiqatan bainaha wa baina ghairiha min al-mutawwalat. Ya, hasbuk sampai situ. Nah, kata beliau fahadhihi muqaddimatun. Ini baru muqaddimah katanya. Ini baru muqaddimah fi ilmil arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sebenarnya bercabang. Jadi ada yang bilang 7, ada yang bilang 11. Salah satunya nahwu. Nahwu itu kita belajar bagaimana kita mengharokati ya satu kata dalam kalimat. Jadi kapan kita baca misalnya dhamma, fathah atau kasroh. Intinya kita menentukan kata itu. Kalau satu kata bersendirian, kemudian kita lihat dia berada dalam satu kalimat, kita bisa nentuin kata itu dia posisinya sebagai apa. Itu di nahwu ya. Kemudian nanti ada shorof. Ya, ini biasa hafalan ya, wazan-wazan tasrif ya. Jadi cara merubah dari satu kata yang dia merupakan kata asal. Misalnya kita punya kata jalasa. Jalasa itu kan artinya duduk ya. Dia seorang laki-laki telah duduk. Itu bahasa Arabnya jalasa. Kita mau bikin rubah jadi orang yang duduk misalnya jalisun, kita ubah ya. Nanti itu ada pelajarannya tersendiri di shorof itu kan. Kemudian ada ilmu balaghah, kemudian ilmu balaghah ini bercabang ya, ada ilmu bayan ya, kemudian juga termasuk ilmu as-saut ya, suara ya. Ini karena kemudian bagaimana kita membuat syair ya, kaidah-kaidahnya itu juga masuk dalam pembahasan ilmu bahasa Arab. Dan ini baru muqaddimahnya. Dan mutammimah jurumiyah ini mungkin 90% itu adalah nahwu ya, adalah pembahasan tentang ilmu nahwu. Atau yang bahkan yang dimaksud beliau di sini adalah ilmu nahwu. Nah, kemudian mutammimatun. Ini sebagai penyempurna ya. Ada satu matan itu namanya al-ajurumiyah gitu ya. Jadi beliau ini ya berniat baik untuk menyempurnakan. Mungkin dalam pandangan beliau ada hal-hal yang perlu ditambahin supaya lebih sempurna jurumiyah ini. Nanti kita lihat isinya setelah ini ya. Kemudian kata beliau takunu wasitotan. Ya, dengan kitab ini ya itu beliau berharap ya menjadi wasilah ya, menjadi wasilah bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat ya. Antara cabang-cabang ilmu atau dalam pembahasan ilmu nahwu sendiri dengan pembahasan-pembahasan yang lain minal mutawwalat. Ya, mutawwalat ini dari kitab-kitab yang
banyak sebenarnya ya yang lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Jadi namanya muqaddimah. Muqaddimah itu kan bahasa kitanya itu pengantar kan. Ini kalau kita muqaddimah itu kalau bahasa Indonesianya pengantar. Jadi baru awal. Tapi nggak apa-apa dengan awalan ini kalau kita udah tamat ini mestinya ya sedikit kita bisa baca kitab ya, baca kitab gundul tapi itu perlu latihan. Seenggaknya kita coba pelajari teorinya dulu. Lanjut Ustaz Abdul Hadi. Nafa'allahu biha, silakan. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati innahu qaribun mujibud dakwah. dakwati. Ya. Kemudian akhirnya beliau berdoa. Ini uslub doa ya. Nafa'allah ya atau rahimahullah, hafizakallah misalkan. Nah, itu sama. Nafa'allahu biha. Semoga gitu ya. Semoga Allah beri manfaat biha. Hanya kembali ke risalah ini ya, ke risalah ini. Jadi semoga Allah beri manfaat ya, atau ya menjadikan ya dengan kitab ini ya memberikan manfaat. Kama nafa'a bi asliha, ini bentuk tawadunya beliau ya, sebagaimana ya beliau sebagaimana kitab aslinya, maksudnya jurumiyah. Kan ini kan mutamimah, penyempurna gitu ya. Bukan maksudnya jurumiyah yang asli enggak sempurna, tapi justru malah jurumiyah yang aslinya itu lebih banyak manfaatnya ya. Karena dia pokoknya ya, pokoknya yang banyak diajarkan itu jurumiyahnya yang aslinya gitu ya. Sebagaimana ya kitab jurumiyah yang aslinya ini ya karangan Ibnu Ajurrum ya. Beliau wafat di tahun sekitar 723 Hijriah. Ya, jadi belum lama ya, beliau itu wafat di sekitar 723 Hijriah, pengarang jurumiyah yang aslinya. Ya sebagaimana ya kitab jurumiyah ini bermanfaat ya juga gitu. Jadi beliau punya harapan ya semoga mutamimah jurumiyah ini juga bermanfaat sebagaimana kitab aslinya. Fil hayati wa ba'dal mamat. Dalam kehidupan ya kita bisa mengajarkan, wa ba'dal mamat, dan juga selepas ya penulis wafat. Maksudnya ini terus berjalan gitu ya amal jariah beliau. Karena kan amalan inqata amaluhu ya. Jadi amal itu putus ya kecuali 3 ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat di samping anak yang soleh dan sedekah jariyah ya. Kemudian innahu qaribun mujibud da'wat. Sungguhnya Allah Maha dekat ya dan Maha mengijabah doa-doa ya. Ya semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Selesai muqaddimah ya, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Antum kalau mau minum di ini aja. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan pertama. Silakan minum, diputar aja. Ya, silakan. Berarti Ustaz Rabi baca bi al-kalamu, silakan. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Wa aqallu ma yata'allaqu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun. Ya, hasbuk, cukup. Nah, biasanya kalau buku bahasa Arab itu daftar isinya di belakang ya. Jadi daftar isinya itu di halaman paling belakang. Jadi kalau buku bahasa Indonesia kan daftar isinya di depan. Ya, nggak tahu saya juga kenapa kalau di buku bahasa Arab ya fihrisnya itu dia di belakang ya. Ya, jadi kalau mau tahu judul-judul bab atau pembahasan kita ada di mana, silakan lihat paling belakang. Mestinya gitu sih ya. Nggak tahu. Ini yang dipegang kalau saya itu cetakan lokal ya, cetakan DKI, Darul Kutub Al Islamiyah. Kalau Anda ini nyari di Shopee nih kemarin ada yang jual, ya Anda coba cari cetakan yang lain supaya jadi tambahan aja gitu. Mungkin kalau ada harokat-harokat yang salah atau cetakan kata yang salah bisa saling melengkapi atau kita cross check. Nah, ini bab pertama. Itu namanya apa? Al-kalamu
Ya, wa ma yata'allafu minhu. Jadi terjemahannya adalah kata. Ya, jadi al-kalam. Jadi apa namanya? Kita jadi ini bab atau bahasan yang kita akan mulai ya, itu al-kalam. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Ya, jadi ini al-kalam ya. Jadi pembahasan kita adalah al-kalam. Itu kata ya. Kata dalam bahasa Indonesia. Nah, dimulai biasa di sini beliau dan umumnya memang semua cabang ilmu biasanya diawali dengan definisi ya, definisi. Jadi kata penulis ini sebenarnya dari jurumiyahnya sendiri ya, dari awalnya memang begini teksnya. Jadi al-kalamu, kata beliau, al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, jadi ada kurang lebih ada berapa tuh? Ada 4. Jadi yang namanya al-kalam ya, pertama itu lafaz. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan murakkab. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut mufid. Ya, mufid. Kemudian yang keempat itu disebut wad'i. Nah, ini definisi. Dan ini definisi istilah. Ya, ini definisi istilah. Jadi kalau secara kan definisi ada 2, umumnya biasa kita dengar secara istilah. Jadi definisi istilah itu kita mendefinisikan satu kata terminologi apapun itu sesuai istilah yang sedang kita bahas. Kalau lagi ngomong di usul fikih, al-kalam beda. Al-kalam secara istilah di usul fikih beda. Ya, kemudian kalau al-kalam kita berbicara mungkin di pembahasan ilmu tajwid itu bisa jadi beda. Ya, kemudian kalau di pembahasan bahasa Arab ya ini salah satu definisinya, salah satu pilihan definisinya. Jadi namanya al-kalam itu adalah lafaz al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Ya, jadi ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Ya. Terus kalau al-kalam secara bahasa apa? Al-kalam secara bahasa itu artinya apa kira-kira? Ucapan yang dipahami aja. Misalnya antum jangan banyak kalam, misalkan jangan banyak ngomong gitu kan. Ngomong itu, pembicaraan itu kan sesuatu yang ada ucapan, ada suara keluar terus dipahami. Ya. Jadi kayak itu kalam, ya. Itu makna secara bahasa. Dan kita nggak bahas. Di sini kita nggak bahas. Jadi al-kalam, ya, secara bahasa artinya satu ucapan yang dipahami. Udah sesimpel itu. Ya. Jadi namanya al-kalam. Nah, sekarang kita coba lihat. Kata penulis dalam kitabnya, al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, jadi kalau al-lafdhu itu kata para ulama yang disebut lafaz itu adalah adanya suara. Ya. Jadi adanya suara itu pertama, ya. Kemudian suara itu dia ada huruf-huruf hijaiyah. Misalnya ada alif, ada harf alif, ada tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ya. Itu lafaz, ya. Itu lafaz. Jadi ada suara, namanya juga lafaz kan? Ada suara, kemudian dia tersusun dengan huruf-huruf hijaiyah. Contoh paling mudah lafaz itu kita punya kata Zaid. Ya. Zaidun, gitu kan? Itu contoh paling mudah. Maka Zaid itu dikatakan lafaz. Ya, dia dikatakan lafaz. Jadi kenapa? Kapan Zaid dikatakan lafaz? Ketika kita ucapin, ya, Zaidun, ngomong, ada suaranya, dan yang kita ucapkan itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, gitu ya. Itu makna dari lafaz, ya. Jadi ada zainya, ada ya-nya, ada dalnya. Nah, kalau sekarang Anda tanya, kalau ini nih yang antum lihat ini sekarang, nih tulisan ini, itu disebut lafaz atau enggak? Bukan.
sampai kita ucapin Zaid. Nah, itu baru. Kalau cuman sebatas antum nulis di kertas, di papan pengumuman atau zai, ada ya, ada dal, itu bukan lafaz sampai diucapin. Kalau cuman tertulis namanya kitabah. Ya. Kalau misalnya kita juga misalnya nunjuk orang gitu ya, begini gitu, antum begini gitu, maksudnya nyuruh duduk gitu ya, itu bukan lafaz ya. Sampai misalnya kita nyebut ijlis gitu ya, duduk, nah itu baru lafaz ya. Tapi kalau cuman isyarat ya, cuman isyarat itu belum bukan dikatakan lafaz ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi meskipun ya orang yang berisyarat misalnya nunjuk nyuruh begini atau beginilah gitu kan, itu dipahami nggak sama orang yang ini? Kadang dipahami ya kalau memang isyarat itu memberikan makna ya, meskipun memberikan makna itu nggak disebut lafaz ya, sampai ada as-saut, ada suara ya, yang di dalam suara yang terdengar itu ada huruf-huruf hijaiyah ya, ada huruf-huruf hijaiyah. Udah itu satu ya, itu lafaz. Ya kita juga bahasa Indonesia kan, lafaznya gimana sih gitu ya. Ada orang kalau ada mau sholat qashar gitu, emang lafaznya gimana sih? Kadang dia bingung niatnya gimana, padahal ya simpel aja gitu kan. Kita tinggal sholat gitu ya, niat dalam hati gitu kan. Ngomong kadang lafaz itu bahasa Indonesia kan, udah jadi bahasa Indonesia. Selesai. Kemudian murakkab. Murakkab itu ya, apa itu murakkab? Murakkab itu dia udah jadi bahasa Indonesia belum ya? Tarkib. Tarkib nggak tahu. Coba lihat di KBBI. Tapi maknanya adalah susunan. Itu paling mudahnya gitulah, susunan. Ya, jadi al-kalam ya, kalam ini apa tadi ya? Tadi maknanya adalah kalimat ya. Ya. Jadi ini kalimat. Tadi ada keliru kali ya nyebutinnya. Kalam itu kalimat ya, kalimat dalam bahasa Indonesia bukan kata. Nah, jadi kalam itu adalah satu lafaz yang tersusun murakkab ya. Jadi murakkab, dan susunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada jumlah minimalnya ya. Jadi minimalnya itu terdiri dari 2 kata ya, terdiri dari 2 kata. Ini udah lama ngaji sih ya. Jadi terdiri dari 2 kata. Jadi al-kalam sekali lagi dia artinya kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Al-kalam dalam bahasa Arab itu harus ada lafaz ya, dia juga harus murakkab, tersusun. Ada minimalnya. Minimalnya itu tersusun dari 2 kata. Ya, baru dikatakan dia itu kalimat ya. Misalnya kita punya sama ya, kita ambil lafaz Zaid ya. Misalnya Zaidun ya. Zaidun, ini Zaid nama orang. Kemudian kita bilang dia berdiri. Qaimun. Ya kan ada 2 kata kan? Ada 1 kata Zaid, ini kata pertama, qaimun, ini kata kedua. Nah, ini namanya murakkab, tersusun. Jadi ada kata 1, kata 2, kata 3 disusun, itu namanya jadi kalam ya, jadi kalimat ya. Itu makna murakkab. Murakkab ya pemahamannya itu tersusun atau sesuatu yang disusun dari beberapa kata. Kemudian ya, belum cukup sampai di situ. Yang ketiga adalah mufid. Mufid itu memberi faidah ya. Memberi faidah. Kayak misalnya contoh ini, kalau kita katakan Zaidun qaimun, orang dia akan diem ya, dia akan paham ya bahwa orang ngomong tadi maksudnya Zaid dia berdiri. Ya, dia Zaid berdiri. Dia setelah orang ngomong misalnya Ustaz Afud bilang Zaidun qaimun, orang paham. Ya dia tuh diem dengan pemahaman yang memahamkan bahwa Zaid itu berdiri. Itu namanya mufid. Jadi dia memberikan faidah ya. Cirinya apa? Orang yang diajak bicara itu dia enggak bertanya-tanya. Ya. Mungkin lebih viral ya bertanya-tanya ya. Ya, Masya Allah ya, kalau medsos itu kalau sama anak kecil itu benar-benar diikuti ya. Nah, jadi beda kalau misalnya kita bilang
In Zaidun qaimun, misalnya kita bilang satu kalimat begini ya. Jika Zaid berdiri, habis itu antum diam, maka itu enggak orang nunggu-nunggu ya. Misalnya dikatakan in Zaidun qaimun atau in jaa Zaidun, ketika atau jika Zaid datang, kemudian stop ya, orang yang bicara itu enggak ngomong lagi, maka dia akan tanya, kenapa maksudnya kalau Z datang atau Z berdiri terus kenapa. Nah, ini perlu yang pembicara itu dia melanjutkan kalimatnya. Berarti itu menunjukkan belum mufid ya. Itu bedanya antara kalimat yang mufid, cirinya itu adalah orang yang dengar dia akan enggak bertanya ya, tidak bertanya-tanya dan dia paham ya. Nah, selesai kemudian bil wad'i. Nah, bil wad'i. Di sini ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan wad'i. Wad'i itu ada dua. Jadi pertama itu maksudnya adalah dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Jadi maksudnya kalau kita punya teks ya, kita bilang Budi, nggak ada yang namanya Budi membeli telur gitu ya. Itu nggak disebut al-kalam. Kenapa? Meskipun Budi membeli telur itu ada lafaznya disebutin, kemudian tersusun dari beberapa kata, ada kata Budi, ada kata membeli, ada kata telur. Ya, kemudian mufid juga. Orang ngerti kalau orang ngomong Budi membeli telur tuh bahwa mengabarkan bahwa yang orang yang namanya Budi itu membeli telur. Tapi dia tidak dikatakan wad'i. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Maka kalau ada teks atau orang yang berkata dengan bahasa ajam ya, bukan bahasa Arab, mau sepanjang apa dia ngomong, itu bukan al-kalam dalam istilah nahwu gitu ya. Kenapa? Karena al-kalam ya, itu dia kalimat terjemahnya gitu ya. Itu harus ada lafaznya ya, kemudian harus murakkab, enggak boleh satu kata doang. Itu enggak disebut kalimat ya. Minimal dua. Kemudian mufid, dia harus memahamkan ya. Kemudian satu lagi bil wad'i, itu dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi itu yang rajih sebenarnya, meskipun ada pendapat yang lain. Ya, sampai sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang kurang paham, jadi kita mau mendefinisikan tentang kalam atau kalimat bahasa Indonesianya ya. Jadi kalam itu sepertinya persis seperti bahasa Indonesia kan, kalimat itu kan sesuatu yang tersusun dari beberapa kata. Cuman kalau di bahasa Arab itu istilahnya itu lafaz ya. Kemudian murakkab ya. Kemudian mufid dan bil wad'i. Ada bil wad'i. Ya, semoga dipahami. Ya, silakan. Jadi kalau kalimat itu kalau tidak ada di antara salah satu itu berarti bukan al-kalam dalam bahasa Arab. Bukan disebut kalam dalam istilah nahwu gitu ya. Kalau nggak ada salah satu dari empat ini, yakni ya dari penulis ya, kita pahami dari teks penulis. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Apa? Fil amr, ya fil amr itu fil amr nanti kita belajar ya cara bikin fil amr insyaallah. Jadi fil amr itu kata kerja perintah gitu ya. Misalnya kita punya kata udrus ya. Artinya wahai kamu satu orang laki-laki ya, belajarlah. Ini dari kata darosa ya. Darosa itu telah belajar. Darosa ya drusu, darsan, darisun, udrus. Nah, ini sebenarnya pertama ada ini fiil ya, kata kerja. Tapi sebenarnya ada objek yang enggak terlihat ya. Jadi di sini ada anta gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong udrus maksudnya belajarlah kamu. Ya ada antaknya gitu ya. Jadi hitungnya 1
ini dua, tetap jadi dua kata, ya, tetap dua kata. Nanti kita akan detailkan di bab fi'il amr ya insyaallah. Ada lagi? Ya, silakan. Bil wad'i sendiri maksudnya diletakkan itu disengaja. Disengaja, ya, benar. Bil wad'i itu kan kalau ya bil wad'i itu artinya sengaja atau meletakkan gitu. Wadoa itu artinya gini, naro, membangun atau diantara mananya juga meletakkan ya. Ya jadi apa namanya? Ya itu makanya pertama yang kalau Anda lihat rajih maksudnya adalah dengan bahasa Arab. Yang kedua ya ada yang memaksudkan bil wad'i itu adalah apa namanya dengan maksud gitu ya. Dengan maksud orang yang ngomong itu dia ingin memahamkan yang dengar gitu ya. Ingin memahamkan yang dengar. Jadi ada maksud dia itu. Jadi kalau misalnya apa namanya orang dia apa namanya dia ngomong sendiri gitu ya, bertutur kata, mungkin lagi apa bahasanya ngedumel gitu ya. Ya, nggak ada yang dengar. Ya, tapi sebenarnya Allah dengar, malaikat dengar ya. Tapi gimana ya? Ada nggak yang kalimat ngigo. Ngigo itu kan nggak punya maksud, dia ingin memahamkan orang sebelahnya, dia paham. Kita kan dia aja kagak nggak ini kan, nggak sadar dia ngomong apa. Tapi ada kalam. Kadang ngigonya tuh rapih, dia mungkin mau apa berhayal umroh gitu kan. Ya labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Itu kan kalam tuh ya. Murakkab, kemudian mufid, ya, orang tahu nanya. Bil wad'i pakai bahasa Arab lagi ngigonya kan. Lagi ngelapalin hadis misalnya innamal a'malu binniyat. Tapi enggak ada qasdu di situ di dalam hati si pembicara mutakallim itu ifadatus sami. Dia pengen mememahamin orang yang dengar. Nah, jadi itu makna wad'i gitu. Jadi kalau seperti itu bukan kalam dalam ilmu dalam istilah nahwu. Orang yang ngigo ngomong sendiri dengan maksud enggak ada yang mau dia pahamin dari orang yang dengar. Ya. Karena namanya kalam itu orang berbicara ya. Pertama dia pasti ingin memberikan faidah tadi kan sini ya. Mufid kepada yang namanya mukhatab ya, orang yang dia mau diajak ngobrol gitu ya. Gitu. Atau ya biasanya gitulah, kalam itu kan pasti terdiri khotobah ya, ada perbincangan antara dua orang gitu ya, antara dua orang. Jadi kalau misalnya tidak dimaksudkan ya, itu enggak dianggap wad'i ya dalam istilah bahasa. Itu salah satu pendapat memang. Nah, pendapat yang lain adalah al-wad'u, maksud di situ adalah al-wad'u al-arabi. Dengan sengaja maksudnya adalah kita membuat kalam itu dengan bahasa Arab, yaitu kalamnya itu dari bahasa Arab. Makanya enggak termasuk keluar dari wad'i, ini adalah bahasa-bahasa ajam ya. Seperti itu. Ya wallahu taala alam. Itu memang salah satu pendapat ya. Ya, semoga dipahami ya. Tadi sampai Zaidun qaimun ya. Baik. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain. Ya, dan paling sedikit ya, wa aqallu paling sedikit ya, yang namanya al-kalam itu ya dia tersusun dari dua kata. Bukan dua kata, ini bahasanya dua isim. Apa itu isim? Sayang nanti baru dijelasin di halaman selanjutnya ya, sabar ya. Jadi kalau isim itu apa? Isim itu mungkin terjemah pendekatannya yaitu adalah satu kata yang dia punya makna tapi dia tidak terikat oleh waktu. Mungkin paling simpelnya kata benda lah, kata benda, kata sifat ya, itu disebut isim. Jadi paling sedikit al-kalam itu tersusun dari dua isim. Ya, dua isim. Contohnya, ini kan pilihan kan? Zaidun qaimun. Ini Zaid dia isim. Apa itu isim? Di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Insyaallah qaimun ini isim. Itu opsi satu. Opsi kedua, au min fi'lin wasmin. Atau terdiri dari dua kata juga, tapi yang satu adalah fi'il, misalnya ja'a itu artinya datang. Satu lagi misalnya
Zaid ya. Ini isim. Ya, jadi satu fiil jaa, satu lagi isim, yaitu Zaidun. Jadi dua kata, ini kan kata ya, ini kata, satu kata bisa disusun dari dua isim. Nanti kita belajar apa itu isim. Kemudian tersusun dari satu isim satu fiil. Contohnya qama Zaidun. Qama itu fiil madi, Zaidun itu adalah isim. Artinya Zaid berdiri, ya, Zaid berdiri. Baik. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Di pertemuan kita hari ini. Ya, silahkan kalau ada yang mau digali lagi atau yang dipertanyakan atau ditambahkan. Berarti hari ini kita selesai satu bab ya, bab kecil yaitu apa? Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Jadi kalam, kalimat dari sisi istilah dia harus memenuhi 4 syarat. Pertama ada lafaznya, berarti keluar, orang isyarat, orang nulis, papan pengumuman, ya, dilarang merokok misalnya. Mamnu at-tadkhin, ya, mamnu dilarang, at-tadkhin ngudut ya, at-tadkhin ngerokok. Itu bukan kalam, tapi kitabah, tulisan. Tulisan. Karena enggak ngomong. Kalau bisa ngomong kayak apa? Kayak itu ya. Antrian A01 ya di bank ya. Ya itu kalam ya. Tapi sayang nggak bahasa Arab ya kalau di Indonesia, itu bukan al-kalam. Ya, jadi kalau di Saudi gitu ya, ya itu orang paham bahasa Arab, itu al-kalam secara istilah nahwu gitu ya. Kemudian murakkab harus tersusun ya, tersusun dari beberapa kata tadi minimal 2 ya, minimal 2. Kalau satu nggak disebut kalam, meskipun tadi ada yang nanya udrus ya. Ini kan seolah terlihat satu kata tapi sebenarnya 2 kata. Kemudian kalau satu lagi ya mufid ya. Mufid itu memahamkan ya. Kadang kalau kalimatnya masih nanggung ya, masih belum sempurna, maka itu enggak dikatakan kalam. Satu lagi bil wad'i. Nah, itu standar ya, kita memahami tentang al-kalam. Baik, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lewat ya, 7 menit. Insyaallah nanti kita bertemu di kesempatan selanjutnya, di halaman selanjutnya tentang al-kalimah ya, al-kalimah. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.